0,5 meter. Posisinya berdekatan antara satu dengan yang lain. Kemudian kegiatan saat saya bicara ini, sekarang ini sedang menurunkan ROV ke bawah permukaan untuk mendapatkan actual gambar, picture terhadap benda yang ditemukan di bawah atau di dasar laut. Semua berada pada kedalaman 30 meter. Nanti setelah ROV kita berhasil turun, saat ini mengalami kesulitan karena gelombang masih tinggi, arus masih kuat, sehingga ROV belum berhasil membuahkan gambar yang kita inginkan. Tapi saya pastikan dengan genangan minyak kemudian ditemukan bagian besar dari pesawat yang dua macam ini, saya pastikan bahwa itu adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari-cari selama ini. Saya sampaikan kronologinya dari penemuan ini supaya bisa dimengerti oleh rekan-rekan media sekalian. Coba gambarnya. Nah, hasil hari ini itu adalah merupakan rangkaian dari evaluasi dari hasil temuan-temuan dari unsur-unsur kita yang ada di bawah. Kalian ingat pada waktu yang lalu ada laporan dari unsur saya kepada comment center saya menemukan diduga bayangan pesawat yang selama ini saya jawab tidak confirm, ya. Tapi itu menjadi bagian dari informasi kita. Disampaikan pada waktu itu oleh pesawat C-130 Hercules TNI AU. Kemudian dari hasil perhitungan kita menentukan area prioritas, termasuk evaluasi dari temuan-temuan jenazah dan bagian-bagian lain dari pesawat. Setelah itu KRI Bung Tomo saya perintahkan pada waktu itu untuk melakukan operasi pencarian dengan sistem sonar di daerah prioritas. Dan hasilnya pada hari Jumat tanggal 2 Januari melaporkan kepada saya pada pukul 7.34 menit menemukan signal sonar yang belum terkonfirm di posisi yang kita temukan saat ini. Kemudian apa yang saya lakukan? Kapal geosurvey yang mempunyai alat untuk melakukan tindakan selanjutnya dari temuan sonar ini, saya perintahkan untuk merapat kepada KRI Bung Tomo. Dan hasilnya adalah ditemukan yang saya sampaikan tadi, dua objek cukup besar dimensinya. Oleh karena itu, hasil operasi ini adalah goal kita yang berikutnya yang sudah kita capai pada hari ke-7. Untuk selanjutnya, maka dengan temuan ini akan kita lakukan evaluasi dan tindakan-tindakan selanjutnya agar kemudian bisa menghasilkan operasi-operasi kita di hari-hari berikutnya. Simpulkan, hasil ini adalah koordinasi dari unsur-unsur kita di bawah dengan ketat. Evaluasi, command control dengan ketat, dan pada akhirnya kita sukses pada hari ke-7 menemukan dan memastikan
ditemukannya bagian-bagian dari pesawat yang cukup besar dimensinya. Dan semua yang kita temukan coba di area searching ini berada di dalam area prioritas yang kita pastikan hari kemarin. Kemudian dua kapal yang tadi malam melaksanakan tugas pencarian bawah air sekarang masih melanjutkan pencarian-pencarian bagian lain di sektor tambahan. Rekan-rekan sekalian, itulah hasil sukses kita pada hari ke-7 seluruh jajaran kita unsur pelaksana. Kita berhasil menemukan bagian besar dari pesawat. Kita tinggal menunggu hasil konfirmasi dari picture atau image dari gambar barang itu, benda itu, objek itu. Setelah nanti ROV kita dari kapal geosurvey melakukan pengambilan gambar di bawah air. Seluruhnya ada di kedalaman 30 meter. Kemudian hari ini dan besok, sampaikan hari ini kita masih berjuang dengan kondisi gelombang yang cukup tinggi. Kemudian hari ini kita mendapatkan tambahan kekuatan yang pagi ini dari Rusia, 2 pesawat, yang satu pesawat BE-200, yang satu pesawat Ilyushin. Pesawat Ilyushin hanya untuk transportasi. Yang akan kita gunakan adalah pesawat BE-200 dengan kemampuan amphibious yang dimiliki. Ada satu tim dari Rusia dengan penyelam kurang lebih jumlahnya 40, kurang lebih ya, saya belum pastikan 40 atau 50, tapi ada penyelam antara 40-50 yang ada di timnya Rusia bersama satu sistem unmanned submersible. Saya sudah lakukan koordinasi, kemudian saya lakukan planning untuk mission area mereka dengan sasaran adalah untuk mengobserve terhadap objek yang terapung dan kemudian sudah keluar area karena kecepatan arus yang sudah berlangsung beberapa hari ini. Saya berharap pesawat ini bisa menunjukkan kepada kita, kepada mission command, kemampuannya untuk bisa melakukan searching sekaligus evakuasi terhadap utamanya adalah korban. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saat ini saya sedang plot bantuan yang dari Rusia ini. Rencana siang nanti mereka akan menuju ke Panglembun, kemudian menurunkan divers atau penyelam dengan submersible, unmanned submersible. Kemudian kita siapkan untuk menuju ke pantai. Saya akan siapkan satu kapal khusus untuk mereka karena ada peralatan khusus itu. Kemudian mereka akan saya dorong ke titik mission area prioritas. Kemudian penyelam-penyelam kita yang ada di Banda Aceh dan di Katamaran, utamanya yang di Banda Aceh karena ombaknya cukup besar, mereka sekarang ini sedang menuju kepada titik di mana benda dan objek ini kita temukan. Kemudian kita kroyok mereka di bawah. Mudah-mudahan hari ini bisa membuahkan hasil setidaknya sama dengan kemarin. Syukur kita bisa optimal melakukan tugas-tugas pencarian. Dengan titik berat kita adalah mengevakuasi, mencari dan mengevakuasi korban. Saya kira oke, coba gambaran yang sonar.
Oke, saya kira cukup saya sampaikan itu. Rencana hari ini ya, sektor tetap, tapi ada sedikit pergeseran ke timur karena arus. Ya. Nah, ini adalah gambar atau image hasilnya kalau sistem sonar itu seperti ini. Kalau dimensinya sudah ketahuan, ya, apa ukurannya ya, dimensinya dipastikan diketahui. Tetapi kita belum bisa melihat image picture, ya, gambar. Nanti adalah ROV itu yang turun ke bawah ngambil gambar. Saat ini sedang berusaha keras karena gelombang tinggi, tidak mungkin ROV itu bisa turun nanti ke bawah kemana-mana. Ya. Oke, cukup dulu saya sampaikan. Silahkan kalau mau tanya satu persatu. Ya. Saya kurang jelas, yang keras ngomongnya. Oke, jadi singkat skenario-nya, ya. Karena kita sudah menemukan objek yang besar itu, ya, maka seluruh divers penyelam itu semua kita tarik ke posisi di mana benda itu kita temukan. Kemudian mereka akan melakukan penyelaman di tempat tersebut untuk mencari maupun memastikan yang barang-barang maupun khususnya korban kalau ada di situ, ya, kemudian bisa diangkat naik. Kemudian untuk kapal tunda samudra sampai saat ini belum sampai pada daerah operasi, ya, karena perjalanannya cukup jauh dan kapal tidak secepat pesawat, tetapi mereka sudah di dalam perjalanan mendekati di mission area. Ya. Kita sedang pikirkan, ya, tetapi itu bukan tugas pokoknya Basarnas dan jajaran ini, paham ya? Kita ikut berpikir ke situ, tetapi itu adalah tugas berikutnya. Ya, bagi Basarnas dan jajarannya pada mission operation ini adalah untuk mencari, mengevakuasi korban atau benda-benda yang berkaitan dengan proses berikutnya, tetapi yang mampu diangkat oleh orang atau oleh unsur yang sekarang ada di lapangan. Yang besar dan sebagainya itu adalah tugas berikutnya, dan bukan sepenuhnya tugasnya Basarnas dan jajarannya. Paham ya? Oke. Boleh. Saya sudah ngomong, ini sudah confirm ya, dipastikan kalau keluar dari saya, termasuk koordinatnya boleh nanti ditulis, ya. Tapi baru dimensi dan gambaran 3 dimensi dan 2 dimensi. Untuk picture nanti akan saya sampaikan kalau ROV itu sudah. Nanti saya sampaikan di sini juga, kamu salah nulis, baca, ya, baca kemudian tulis, ya. Oke, ayo. Ya. Oke, yang prioritas menjadi prioritas untuk kita deploy kekuatan kita yang prioritas, termasuk para penyelam, karena kedalaman hanya 30 meter, itu dengan penyelaman bisa dilakukan. Tetapi bukan berarti sektor yang lain itu tidak ada kekuatannya. Kita lakukan mainnya adalah beberapa kekuatan kita deploy di sektor yang sama, yang lebih luas itu, dan kemudian juga kita deploy kekuatan unsur dari udara untuk bisa melihat, mengobserv yang lebih luas. Ya, siapa tahu ada objek maupun korban, ya, yang sudah bergerak keluar
dari titik prioritas itu karena kekuatan arus dengan hitungan yang sudah beberapa hari. Kesimpulan saya fokus kepada prioritas dengan kekuatan dan kemampuan untuk penyelaman. Ya. Di luar itu tetap observe dan evakuasi untuk utamanya adalah korban yang sudah keluar dari area prioritas. Kemudian pesawat Rusia lebih di luar lagi karena dia punya kemampuan observe dan ngambil sendiri. Nah, apabila ditemukan. Paham ya? Satu lagi terakhir. Saya tidak mau menjadikan polemik. Saya tidak mau menjadikan polemik. Yang penting jumlah jenazah itu ya sudah ditemukan. Tunggu dulu jawab. Ya. Tunggu dulu. Ya. Yang penting dulu, kemarin itu laporannya adalah satu sheet ada 2 jenazah. Paham? Ya. Setelah itu yang penting bukan sheet maupun jenazahnya, jumlahnya bagi kita. Paham? Confirm ya. Ya. Terakhir satu lagi. Ya. Ya. Oke, secepatnya. Hanya hambatan kita itu sekarang adalah gelombangnya. Jadi yang menghambat itu bukan sistem ROV-nya. ROV itu semacam kayak alat yang diturunkan untuk mengambil gambar, seperti kalian kalau ngambil gambar foto, cuman ini dilakukan oleh alat, ya, oleh alat. Nah, alatnya ini yang terpengaruh karena gelombangnya besar, bukan sistem ROV-nya yang mempengaruhi. Sehingga cepat tidaknya tergantung dari kondisi gelombang cuaca itu, ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan kepastian kepada kalian dan saya minta tetap kita diberikan support untuk melakukan tugas-tugas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.